Selamat malam, Opa Oma, PKLU, GPIB, dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini, tanggal 22 Juni 2022, dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya nama Ratna Iriani dari PKLU Jemaat GPIB Sibaut Bogor. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 2, ayat 6 sampai dengan 10. Begini bunyinya. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan hasil karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada malam hari ini terambil dari Sabda Bina Umat malam tanggal 22 Juni 2022 dengan judul Kasih Karunia-Nya demi kebaikan kita. Fenomena dalam memberi di era media sosial saat ini adalah tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Sisi positifnya, selfie saat memberi, yaitu memberikan inspirasi atau ajakan kepada orang lain untuk memberi juga. Namun demikian parahnya adalah ketika memberi dalam rangka pansos, artinya untuk mendapatkan popularitas di atas penderitaan orang yang dibantu. Sejujurnya itu yang seringkali memotivasi tindakan kita memberi, yaitu sejauh mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Sungguh sama sekali berbeda dengan Allah yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang besar.
dan semata-mata hanya untuk kebaikan umat yang dikasihinya. Penegasan tentang kasih karunia kebaikan Allah ini selanjutnya dimunculkan terus di ayat 5 sampai dengan 8. Bukan sekedar disebutkan berulang-ulang, tetapi juga diberikan keterangan tentang jumlahnya. Dilimpahkan kekayaan dan melimpah-limpah. Allah mengasihi kita bukan ala kadarnya, tetapi sepenuhnya. Dalam kasih karunia-Nya itu, Allah menjadikan kita sebagai miliknya, karena kita telah ditebus melalui pengorbanan Yesus. Artinya kita diciptakan dan dilahirkan kembali di dalam Kristus. Inilah yang mesti kita imanin sebagai umat-Nya. Dengan demikian karya keselamatan Yesus menjadi nyata dalam diri kita. Status ini seharusnya mempengaruhi segala cara kita menghargai diri sendiri, yaitu selalu bersyukur dan tidak minder keadaan kita. Status ini juga sepatutnya membentuk perilaku kita, yaitu agar tidak sembarangan menjalani hidup. Firman Tuhan ini menegaskan supaya kita menyadari sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah, yang sudah diselamatkan karena iman. Kita merupakan ciptaan baru dalam Kristus. Kita memperoleh kuasa Allah melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan. Kuasa Roh Kudus yang memperdayakan kita supaya hidup menurut standar Allah, tidak lagi hidup menurut kepentingan atau keinginan daging, tapi hidup yang memuliakan Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan masih memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kehidupan rohani kami di masa lansia kami ini tetap kokoh kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk program PKLU yang menyediakan wadah bagi kami para lansia untuk membaca firman-Mu di setiap hari. Berkati para pengurus Dewan PKLU, ilhami mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka memiliki ide-ide yang cemerlang dari Tuhan untuk membantu kami para lansia dimanapun berada, supaya memiliki kegiatan bermanfaat dalam masa tua kami. Allah Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang berdampak COVID dimanapun mereka berada. Tolonglah ya Allah Bapa, gerakkanlah hati kami semua untuk boleh memberi yang kami punya, untuk boleh membantu mereka yang sakit, mereka yang memerlukan bantuan. Juga Tuhan yang baik,
Kami memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kasihanilah mereka ya Tuhan, yang menderita, terlunta, dan mungkin hampa harapan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih kepada mereka semua. Gerakkanlah hati kami semua Tuhan, yang melihat karya Tuhan dalam bencana ini, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, agar mereka yang sedih dan yang terlunta, mereka merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami yang mendampingi kami di masa tua ini. Kami mohon kesabaran dari Tuhan, kesetiaan dan ketaatan dari Tuhan untuk melayani kami, para lansia, dan segala keberadaan kami masing-masing. Kiranya semua yang dilakukan oleh anak-anak cucu-cucu kami dalam melayani kami menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga mohon kepada Tuhan, di usia kami yang senja ini, tolong kami berikan kemampuan senantiasa menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami dimanapun kami berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, malam sudah menjadi bagian kami. Tolong dampingin kami pada istirahat kami malam hari ini, agar ketika kami beristirahat, kami boleh memulihkan kekuatan kami yang dari Tuhan, dan saat esok harinya kami dapat melihat kembali karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Opa Oma, terima kasih yang telah menyaksikan pada malam hari ini program PKL saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Salam, selamat malam.